Halo semua, jadi di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai analisis yang sudah kami buat pada PT Bank Kapital Indonesia Tbk. Dengan nama anggota kelompok yang pertama ada Fairuz Sabira Rasya dengan NIM belakang 292, yang kedua ada Rio Budi Cahyono dengan NIM belakang 329 dan Nafisa Elva Rizka dengan NIM belakang 341, dan selanjutnya ada Hafiz Seva Putra Suranto dengan NIM belakang 345, dan yang terakhir ada Okta Maria Kristanti dengan NIM belakang 290. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari PT Bank Kapital Indonesia Tbk. Bank ini memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. PT Bank Kapital Indonesia hadir sebagai salah satu bank umum yang terus berkembang dan dituntut untuk memiliki manajemen serta strategi yang adaptif dalam menghadapi persaingan industri dan perkembangan teknologi digital. Oke, sebelum melanjutkan pada penjelasan visi, misi, tujuan, dan strategi, kita harus mengenal perusahaan ini. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dengan nama awal PT Bank Kredit Lyonnais Indonesia dan berganti nama pada tahun 2004. Sejak 2007, bank ini tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BACA. Bank Kapital menyediakan layanan simpanan kredit, serta perbankan digital dengan fokus pada segmen retail dan pelayanan yang personal. Oke, untuk selanjutnya, kita ke penjelasan visi, misi, tujuan, dan strategi. Tentu saja setiap perusahaan pasti memiliki hal tersebut. Jadi bank ini memiliki visi dan misi yang menjadi dasar arah strategis perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya di industri perbankan. Visi misi tersebut mencerminkan orientasi perusahaan terhadap stabilitas keuangan, kepercayaan publik, serta daya saing jangka panjang di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Pada slide selanjutnya ada visi perusahaan, yaitu menjadi bank retail yang sehat dan terpercaya, yang berisi tentang menekankan pentingnya kesehatan keuangan atau fondasi pertumbuhan, serta terpercaya mencerminkan komitmen terhadap good corporate governance dan kepatuhan regulasi. Dan yang ketiga selaras dengan strategi perusahaan, dan yang terakhir yaitu berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing jangka panjang. Dan selanjutnya ada misi perusahaan, yaitu yang pertama adalah memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan inovatif. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, mengembangkan layanan digital, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Dan misi kedua adalah mengembangkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Perusahaan menjaga rasio keuangan tetap stabil, mendorong pertumbuhan kredit yang selektif, serta menerapkan manajemen risiko yang hati-hati agar terhindar dari potensi kerugian. Dan selanjutnya ada misi ketiga, adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Ini dilakukan melalui peningkatan laba dan profitabilitas, transparansi laporan keuangan, serta menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Dan misi keempat atau misi terakhir yaitu adalah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Prinsip yang dijalankan meliputi transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan OJK dan Bank Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan perusahaan dapat diturunkan dari visi misi serta strategi yang dijalankan. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan aset dan kredit dengan ekspansi kredit secara selektif, peningkatan dana pihak ketiga, memperluas basis nasabah retail dan UMKM. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan dengan meningkatnya laba bersih, menjaga efisiensi operasional, mengoptimalkan struktur pendanaan. Yang ketiga, menjaga kesehatan bank, mempertahankan rasio CAR yang kuat, mengendalikan NPL, serta menjaga likuiditasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing melalui digitalisasi dengan pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas sistem dan keamanan transaksi,
efisiensi proses operasional. Selanjutnya di strategi, PT Bank Kapital Indonesia Tbk menerapkan strategi manajemen yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan daya saing di industri perbankan. Yang pertama, transformasi digital, yaitu pengembangan mobile banking dan internet banking untuk meningkatkan kemudahan transaksi dan pengalaman nasabah. Yang kedua, penguatan permodalan, peningkatan struktur modal dan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK retail. Yang ketiga, kenaikan kelas ke KBMI 2, yaitu memperkuat kapasitas ekspansi dan meningkatkan kepercayaan pasar. Selain strategi utama, perusahaan juga menjalankan perluasan produk dan jaringan dengan mengembangkan produk baru dan memperluas jaringan operasional untuk meningkatkan pangsa pasar. Fokus segmen tertentu, yaitu menargetkan kredit pensiunan, UMKM, dan segmen retail untuk memperluas basis nasabah secara bertahap. Adapun kerjasama strategis yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas ekosistem bisnis, mempercepat ekspansi, serta mengurangi resiko operasional. Selanjutnya ada analisis SWOT. Sebelum masuk dalam pembahasan, aku ingin menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode dalam manajemen strategik yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan. SWOT sendiri terdiri dari strengths dan weakness sebagai faktor internal, serta opportunities dan threats sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan analisis SWOT PT Bank Kapital Indonesia Tbk, perusahaan memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu pertumbuhan aset yang meningkat, masuknya investor strategi asing, serta status sebagai bank devisa dengan laba yang positif. Hal ini menunjukkan kondisi fundamental yang cukup stabil. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan, terutama pada skala usaha yang masih lebih kecil dibanding bank besar serta jaringan dan brand awareness yang masih terbatas. Dari sisi peluang, perkembangan digital banking dan potensi ekspansi kredit retail serta UMKM menjadi ruang pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, ancaman utama berasal dari persaingan ketat dengan bank besar dan bank digital, serta adanya risiko ekonomi makro dan perubahan suku bunga. Secara keseluruhan, posisi perusahaan cukup potensial untuk bertumbuh, namun memerlukan strategi yang selektif dan penguatan daya saing. Pada slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. PT Bank Kapital Indonesia menunjukkan komitmen dalam menerapkan manajemen dan strategi yang adaptif terhadap perubahan industri perbankan dengan fokus pada digitalisasi, tata kelola yang baik, serta peningkatan kualitas layanan. Perusahaan berupaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, strategi perusahaan selaras dengan visi menjadi bank retail yang sehat dan terpercaya, yang berfokus kepada penguatan permodalan, digitalisasi, dan pertumbuhan kredit yang selektif. Secara SWOT, perusahaan memiliki peluang pertumbuhan, namun tetap menghadapi persaingan ketat industri perbankan, serta keberhasilan jangka panjang bergantung pada konsisten inovasi dan manajemen risiko yang prudent. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!